Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Siang, Pak. Pada hari ini, perkenalkan nama saya Delia Putri sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi pada siang hari ini. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyajian materi yang akan disampaikan oleh Kakak Alfian. Oh iya, badannya kami persilakan. Yang pertama buka ilmu hadis riwayah dan riwayah ya, yang warnanya hijau. Ada? Langsung mulai ya. Pertama kita belajar ilmu hadis riwayah dan riwayah. Nah, di sini awalnya pengertian ilmu hadis. Ilmu hadis yaitu al-qawaidul mu'arrifatu bihadzal rawi wal marwi. Jadi kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkan. Jadi di sini dikatakan siapa perawi, siapa itu marwi. Yang pertama itu ada perawi. Perawi itu adalah orang yang membawa, menerima, dan menyampaikan berita dari Nabi. Namanya itu sanad. Nah, kalau misalnya marwi itu isi berita yang diriwayatkan, jadi matanya. Nah, contoh hadis yang pertama, haddatsana Adamu, haddatsana Syu'batu, haddatsana Sayyarun Abul Hakami, qala sami'tu Aba Hazimin, qala sami'tu Aba Hurairah, qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu man hajjilillahi falam yarfutu wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuhu. Jadi menceritakan kepada Adam, menceritakan kepada kami Syu'bah, menceritakan kepada kami Sayyar Abu Al-Hakam, ia berkata, aku mendengar Abu Hazim berkata, saya mendengar Abu Hurairah berkata, saya mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, barang siapa yang berhaji karena Allah, kemudian ia berbuat jima dan tidak berbuat kefasikan, maka ia pulanglah dalam keadaan seperti hari ketika ibunya melahirkan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, pengertiannya gimana? Jadi yang pertama kan itu hadis riwayatnya Bukhari. Al-Bukhari itu namanya Bukhari. Kemudian yang pertama haddatsana Adam, Syu'bah, Sayyar Abu Al-Hakam, terus ada Aba Hazim, terus Abu Hurairah. Itu namanya sanadnya. Jadi orang-orangnya dari Adam ke Syu'bah, dari Syu'bah ke ini kayak gitu, paham? Nah, kayak gitu. Nah, di situ mana matanya? Matan itu kan marwi. Apa isinya? Isinya yang man hajjalillahi falam yatusu walam yafsuq raja'a yaumi waladathu ummu. Itu namanya matan atau isi. Mana paham? Nah, kayak gitu. Nah, ilmu hadis ada dua, yaitu ada matan, ada sanad. Nah, sini pembagian ilmu hadis. Yang pertama itu riwayat. Ilmu riwayat itu isinya tentang segala perkataan Nabi, perbuatannya, periwayatannya, batasan-batasannya, dan ketelitian segala redaksinya. Jadi objek pembahasannya itu Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian ada riwayat. Kalau riwayat itu ilmunya mempelajari hakikat-hakikat periwayatan, syarat-syaratnya, macam-macamnya, hukum-hukumnya, keadaan para perawi, dan syarat mereka, macam-macam periwayatan, terus hal-hal yang berkaitan sama periwayatan itu sendiri. Nah, terus ada riwayatnya. Itu objek pembahasan, penelitian sanad dan matan, kualitas hadis diterima atau ditolaknya suatu hadis. Terus sejarahnya nih, ada sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah sama ilmu hadis riwayah. Yang periode waktu zaman Nabi di riwayah ini larangan menulis hadis karena khawatir bercampur dengan Al-Quran. Nah, jadi waktu masa Nabi itu hadis itu nggak boleh yang namanya ditulis, takut bercampur
riwayat. Kemudian yang kedua, larangan dan kebolehan menulis hadis bersifat kondisional. Kenapa? Jadi sahabat yang punya catatan hadis itu dikoleksi sama sahabat-sahabat Nabi. Tapi di riwayat telah ada dasar ilmu hadis, yaitu dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 dan Al-Baqarah ayat 282. Itu pada zaman Nabi. Nah, sekarang ada yang zamannya sahabat. Di riwayat disebut dengan masa pembatasan periwayatan taklil ar-riwayah dengan mensyaratkan sumpah dan saksi bagi orang yang menyampaikan hadis. Akibatnya marak hadis palsu. Akibat konflik politik riwayat ilmiah. Jadi pada saat itu tuh menyampaikan hadis tuh nggak sembarangan, ada caranya. Jadi saksi itu yang hadis itu dia sumpah kalau hadis tuh benar gak nih, hadis itu sahih nggak, hadis itu dhaif nggak. Jadi ada sahabat Nabi yang bersumpah gitu. Paham? Nah, kalau riwayat timbul secara lisan, periwayatannya harus disertai saksi dan bersumpah dengan sanad kayak gitu ya. Terus periode tabi'in. Nah, periode tabi'in ini di riwayat itu hadis ditulis dan dibukukan secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, pada saat tabi'in ini baru hadis boleh ditulis, disuruh perintahin sama Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian tokoh ulama yang melakukannya adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Nah, yang menulisnya itu yaitu Ibnu Syihab Az-Zuhri. Terus model kitab-kitab hadis yang muncul itu nih, macam-macam hadisnya itu yang muncul, yang pertama ada muwatta, ada musannaf, ada musnad. Nah, itu ada 3 tuh, itu kitabnya. Kemudian penulisan hadis masih bercampur dengan perkataan dan fatwa sahabat. Nah, jadi masih campur-campur. Kalau riwayat timbul secara tertulis tetapi belum terpisah dengan ilmu lain. Penulisan ilmu hadis bergabung dengan ilmu fikih dan usul fikih, seperti kitab Ar-Risalah karya Imam Syafi'i. Jadi di riwayat ini hadis itu masih bergabung, ilmu fikih itu sama usul fikih masih sama gitu nyatu. Nah, contohnya itu kitab Ar-Risalah karyanya Imam Syafi'i. Itu isinya tentang ilmu fikih itu di Imam Syafi'i itu. Nah, yang terakhir selanjutnya ada periode tabi'in, yaitu pada masa ilmu hadis riwayat, masa keemasan atau kejayaan kodifikasi hadis, masa filtrasi. Penulisan hadis dipisahkan dari perkataan dan fatwa sahabat. Terus masa klasifikasi hadis sahih sudah dipisahkan dari yang tidak sahih. Kemudian muncul kutubus sittah. Model kitab itu jami'. Nah, di riwayat ini jadi di situ udah kayak Islam tuh udah masa emas gitu, masa-masa yang bagusnya, sehingga udah dipisahin mana hadis yang sahih, mana hadis yang belum sahih, kayak gitu udah dipisah-pisahin. Kemudian di riwayat itu telah terpisah dari ilmu-ilmu lain, tetapi belum menyatu. Kemudian muncul kitab-kitabnya apa aja? Ada ilmu hadis seperti At-Tarikh Al-Kabir, karya Bukhari, terus Tabaqat At-Tabi'in, karya Muslim dan lain-lain. Kemudian sejarah perkembangan ilmu hadis yang terakhir yaitu ada setelah tabi'in, yaitu penulisan hadis lebih sistematik. Muncul kitab Mustadrak, Syarah, Istishar dan lain-lain. Nah, pada riwayat inilah berdiri sendiri sebagai ilmu hadis di kitab ilmu hadis pertama, Al-Muhaddits Al-Fasil Baina Ar-Rawi wa Al-Wa'i karya Rahmat Muzi. Jadi itulah sejarah-sejarah dari perkembangan ilmu hadis yang awalnya nggak boleh ditulis, jadi boleh ditulis dan dipisahin yang mana yang sahih, mana yang dhaif, itu paham? Nah, kemudian bab selanjutnya itu istilah-istilah dalam ilmu hadis. Nah, tadi kan kita udah belajar tuh sanad itu apa, matan itu apa. Nah, di sini di ini lagi, di sanad, definisi sanad itu dalam bahasa itu artinya al-mu'tamad. Jadi sesuatu yang dijadikan sandaran. Jadi istilahnya itu silsilatul rijalil muwassalati ilal matan. Jadi mata rantai para perawi hadis yang menghubungkan sampai kepada matan hadis. Kayak tadi dari buku Bukhari kayak ini kayak gitu ya.
Itu namanya sanad. Kemudian ada matan. Matan itu dalam bahasa berarti keras, kuat, atau sesuatu yang nampak. Nah, di istilahnya yaitu yantahi ilaihi sanadu minal kalami, sesuatu kalimat setelah berakhirnya sanad atau materi atau isi berita hadis yang datang dari Nabi. Nah, matan ini maksudnya apa? Matan itu isi hadisnya itu apa gitu. Kita innamal a'malu binniyat, hadis tentang niat kayak gitu, itu namanya isi. Kemudian mukharij itu bentuk isim fa'il atau bentuk pelaku dari kata takhrij. Jadi kharaja yakhruju. Jadi seorang yang menyebutkan suatu hadis dalam kitabnya dengan sanadnya. Nih, ada lambang periwayatannya. Yang pertama itu ada sami'tu, yang artinya aku mendengar. Pernah enggak kayak sami'tu anna Rasulullah pernah dengar? Ya kayak itu. Jadi itu lambang periwayatan. Kemudian ada haddatsani, menceritakan kepadaku. Kemudian ada haddatsana, menceritakan kepada kami. Terus akhbarani, mengabarkan kepadaku. Terus akhbarna, mengabarkan kepada kami. Terus ada amba'ani, mengabarkan kepadaku. Terus ada anba'ana, mengabarkan kepada kami. Qolali, ia berkata kepadaku. Dan terakhir ada zakaroli, ia menyebutkan kepadaku. An itu artinya dari. Jadi dari itu bisa min, bisa an. Terus metode murid menerima hadis dari guru nih. Jadi ada metodenya juga ya. Yang pertama itu metode as-sama, yang artinya mendengar. Jadi murid mendengar dari guru secara langsung gitu. Terus yang kedua ada metode al-qiraah atau al-ard. Jadi artinya murid membaca hadis sekaligus didengarkan dan diluruskan oleh guru. Paham? Nah, kemudian ada metode ijazah, yaitu guru memberikan izin kepada muridnya untuk meriwayatkan hadis tersebut. Dan ulama itu berpendapat bahwa adanya itu metode sama metode al-ard atau al-qiraah. Ada contoh lagi nih di sini. Ada kan? Ya. Jadi kita langsung aja ya. Jadi di situ ada kan yang paling bawah hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 5678. Al-Bukharinya itu namanya mukharij, orang yang mengeluarinya. Kemudian haddatsana Muhammad bin Musanna. Nah, itu jadi pertama itu sanadnya dari Muhammad bin Musanna, kemudian Abu Ahmad Az-Zubairi, Umar bin Sa'id bin Abi Husain, atau Ibnu Abi Rabah, terus itu Abu Hurairah, baru Nabi SAW. Nah, matanya apa? Ma'anzalallahu da'an ila anzalallahu shifa. Nah, itu namanya isinya kayak gitu. Gimana? Ada bayangan nggak? Nanti nggak? Kayak gitu. Nah, dan nih definisi. Ya, tadi kan ngomongin sahabat, tabi'in ya. Kalian masih nggak ngerti? Ada yang ngerti? Jadi sahabat itu kan sahabah ya, itu dari kata sahabah yang artinya persahabatan. Kemudian istilahnya orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beragama Islam dan mati dalam keadaan Islam, sekalipun dipisahkan murtad di tengah-tengah, itu tetap namanya sahabat. Kemudian ada tabi'in. Tabi'in itu bentuk jamak dari kata tabi atau tabi', yang berarti orang yang mengikuti atau orang yang berjalan di belakang. Jadi orang muslim yang bertemu dengan seorang sahabat yang mati dalam keadaan beragama Islam. Dan terakhir ada tabi'in, yaitu tabi'in itu pengikutnya tabi'in. Tuh. Jadi orang muslim yang bertemu dengan seorang tabi'in dan mati dalam keadaan beragama Islam. Gitu. Nah, dari sini paham? Ada yang mau ditanyain? Oke, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Alfia yang telah memaparkan materi. Selanjutnya adalah penutupan. Marilah kita tutup acara siang hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.